Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Muhammad Ridya Ramdan. Di sini Bapak mewakili guru bahasa Indonesia di kelas 7 akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Itu S-nya nggak ada, lupa ya, nggak apa-apa ya. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Oke, teks yang berfungsi untuk memberikan informasi ya. Tapi sebelum memberikan informasi kepada orang lain, sebaiknya kita adakan riset terlebih dahulu atau investigasi terlebih dahulu ya, secara sistematis agar informasi yang diberikan itu sesuai dengan aslinya atau berdasarkan fakta ya. Nah, ciri-ciri teks laporan itu ada 5. Yang pertama, isi yang dibahas tentang suatu objek. Oke, objek apapun bisa kalian bahas ya, yang sifatnya ilmiah, yang bisa diteliti. Oke, objek yang dibahas bersifat umum ya, yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya atau masyarakat luas ya. Jangan kalian membuat teks LHO itu yang tidak diketahui oleh orang-orang. Oke. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Ya, tadi yang namanya ilmiah pasti berhubungan dengan ilmu. Jadi LHO ini teks yang menggunakan riset ilmu atau keilmuan. Ya, objek ini bahas sistematis atau berurutan ya, harus berurutan, harus sesuai dengan aturannya ya. Merinci objek, definisi, klasifikasi, dan ciri objek. Oke, kalimat utama. Kalau kalian menemukan kalimat utama, itu pasti ada deduktif, induktif, atau campuran. Kalau deduktif itu ya, biasanya inti ceritanya ada di awal paragraf. Kalau induktif itu berarti inti ceritanya ada di akhir. Kalau campuran berarti awal dan akhir ada. Ya, bedain yang gagasan utama apa? Gagasan utama itu inti paragraf, ya. Inti paragraf suatu cerita dibagi menjadi 2. Ada ringkas kalimat utama yang ditulisnya sama dengan kalimat utama, ya. Itu idenya atau garis besarnya dalam sebuah cerita, ya. Nah, ini sifat teks laporan hasil observasi. Bersifat informatif, bersifat komunikatif, bersifat objektif. Kalau informatif itu memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati pada pembaca. Komunikatif itu bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi ya dengan teks tersebut. Ibaratnya kayak kita ngobrol atau berbicara dengan orang lain. Padahal kita konteksnya berbicara dengan teks atau sebuah bahan bacaan. Oke. Bersifat objektif ya, harus berdasarkan tadi itu kan, faktual, berpatokan pada informasi yang sah, yang absah tentang apa yang benar-benar terjadi, real ya, harus sesuai dengan fakta. Oke, strukturnya ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Kalau pernyataan umum ini bersifat universal ya, kalian bahas di situ semua apa ya. Kalau deskripsi bagian itu bagian-bagian tertentu yang kalian harus bahas ya. Kalau deskripsi manfaat kalian meneliti sebuah objek A, itu apa manfaatnya, tulis sama kalian ya. Nah, kaidah kebahasan itu ada kata baku, kalian tidak usah dijelaskan kata baku itu apa ya, kalian sudah tahu pasti kata baku itu apa. Oke. Kalimat klasifikasi ya, kalimat klasifikasi itu yang dikembangkan dengan pengelompokan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contohnya ini bisa kalian baca, pantai landai diantaranya pantai mangrove, pantai bukit, dan pantai pasir. Oke, istilah gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas. Contoh, istilah dalam bidang biologi, abiotik, amputasi, anatomi, terus masih banyak yang lainnya ya, simbiosis, ya, itu istilah. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini saja pembahasan yang teks LHO ini.
Bapak ingatkan sekali lagi, sebentar lagi itu akan PAS atau akan ulangan akhir semester ya. Jadi tolong bagi kalian kelas 7A sampai 7L yang masih mempunyai hutang tugas kepada gurunya, mau guru bahasa Indonesia ataupun guru mata pelajaran lain, silahkan hubungi guru yang bersangkutan. Kenapa? Karena kalau nilai kalian masih kosong, otomatis di rapot kalian akan kosong, ya. Jadi tolong diperhatikan hal tersebut, jangan anggap sepele. Oke, itu saja dari Bapak, semangat belajarnya. Sebentar lagi pas atau ulangan akhir, belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh, jangan malas-malasan, karena belajar untuk kalian juga, jangan sampai kalian menyesal di akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.